Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajay Jenaldi, saya dari jurusan Informatika. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan video tugas UAS semester 1 ya. Jadi soalnya ini dalam menghadapi ujian atau tantangan hidup, bagaimana etos kerja yang baik dapat membantu seseorang tetap bertahan dan terus berusaha. Lalu jelaskan dengan contoh bagaimana etos kerja yang penuh ketekunan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membantu seseorang melewati kesulitan. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak dosen Dr. Son Haji SAGMM dan rekan-rekan kampus C Universitas Pancasakti Bekasi, dan rekan-rekan barangkali yang menonton video ini semoga bisa menjadi contoh dalam tugas kalian. Saya akan menjawab yang tadi ya. Jadi memang etos kerja yang baik itu kan juga sangat penting dalam menghadapi ujian atau tantangan hidup. Etos kerja yang baik adalah kunci untuk melewati ujian, ya kan? Kunci untuk melewati ujian dan tantangan hidup. Misal etos kerja yang baik itu kita disiplin terhadap waktu dan memprioritaskan waktu kita itu ya, memprioritaskan waktu itu, waktu kita, lalu bekerja keras dengan tekun gitu ya, bekerja keras dengan tekun dan konsisten tanpa menyerah pada kesulitan. Juga nih, tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang kita buat gitu kan. Terus kita juga harus bersikap kreatif, yaitu kayak misal mencari solusi inovatif untuk masalah yang kita hadapi, dan bertawakal, mempercayai kekuasaan Allah dan menerima apa yang terjadi juga. Lalu kalau kita melaksanakan etos kerja yang baik, kita juga dapat manfaatnya nih. Kayak misal nih, yang pertama, kita jadi lebih percaya diri. Jadi munculnya percaya diri ini kan karena kita sudah terbiasa dengan etos kerja tersebut ya. Lalu yang kedua, kita bisa mengembangkan skill, mengembangkan kemampuan kita ya, kemampuan untuk menghadapi kesulitan yang ada gitu kan, kesulitan yang akan dihadapi. Lalu yang ketiga ya, poin yang ketiga ya, meningkatkan produktivitas kita, lalu yang keempat, membangun reputasi yang baik ya tentunya. Lalu yang kelima juga meningkatkan keseimbangan mental dan emosional. Jadi kalau kita tidak memiliki etos kerja yang baik, nanti kita ada ujian atau ada tantangan hidup ya udah pasrah gitu kan, karena kita nggak memiliki etos kerja yang baik. Misal etos kerja yang baik itu dengan, kalau kita kan mahasiswa ya, juga sekalian bekerja ya, jadi ya etos kerja kita ya dengan tekun belajar dan berusaha. Dengan tekun belajar dan berusaha, kita akan semakin dekat dengan tujuan. Misal saat kita menghadapi kesulitan yang ada ya, misal ini deh, kita kan mau ujian akhir semester. Misal saat menghadapi ujian itu kita sulit,
karena sebelumnya kita tekun dalam belajar, dan itu akan membuat kita lebih siap dan percaya diri ya, karena sebelumnya kan kita udah belajar, udah tekun belajar, giat belajar, jadinya kan lebih tahu lah, itu bisa membuat kita percaya diri. Selain berusaha, kita juga perlu percaya bahwa hasil akhir ada di tangan Allah. Tentunya kita juga bertawakal. Dengan tawakal kita akan lebih lebih tenang dan tidak mudah putus asa. Misal setelah mengerjakan ujian semaksimal mungkin gitu kan, kita ya berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nih, sekarang saya mau kasih tips untuk menerapkan etos kerja. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Dan langsung aja ya. Yang kedua, buat rencana kerja yang efektif. Lalu yang ketiga, jangan takut gagal. Ya, jangan takut gagal. Lalu yang keempat, belajar dari kesalahan. Sebelumnya mungkin kita berbuat salah gitu kan, melakukan kesalahan. Kita belajar dari hal tersebut. Jadi kedepannya kita jangan berusaha untuk tidak salah lagi ya kan, karena sebelumnya kan sudah salah di tempat yang sama gitu. Lalu yang kelima yaitu tentunya berdoa dan mempercayai kekuasaan Allah. Lalu yang keenam ya, keenam istirahat, tentunya ya istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Nah ini nih yang perlu nih ya, yang diperlukan, yaitu mencari dukungan dari orang lain itu ya. Jadi dengan menerapkan etos kerja yang baik itu, seseorang dapat yang pertama, menghadapi kesulitan dengan percaya diri. Tadi udah disebutkan kan ya di atas ya. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, mencapai tujuan dengan lebih efektif. Lalu yang keempat, membangun karakter yang kuat. Yang kelima, selain itu kita juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ya video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.